Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar di dalam Kejadian 1 pasal yang ke-26 sampai ke-27 tentang hakikat daripada manusia. Bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya bahwa manusia itu diciptakan lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, sekarang mari bersama-sama kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Firman Allah berkata demikian, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat tadi yang barusan kita baca itu berbicara tentang hakikat manusia, bahwa manusia itu memiliki unsur kekekalan yang dari Allah. Nah, ketika manusia diciptakan, Tuhan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya, yaitu berbicara tentang unsur kekekalan dalam diri manusia. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menyadari betapa mahalnya jiwa daripada manusia, sebab jiwa itu kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemberontakan manusia itu membawa manusia kepada kematian. Mati yang dimaksudkan di sini bukanlah seperti orang tidur, sebab manusia setelah mengalami kematian jasmani secara jasmani, maka manusia itu akan mengalami kesadaran kekal, yaitu sengsara kekal atau bahagia kekal. Oleh sebab itu, saya bisa menghayati firman Tuhan yang berkata, satu jiwa bertobat maka malaikat di surga bersuka cita. Hal ini menunjukkan betapa mahalnya jiwa daripada manusia itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan di sini adalah pertobatan seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Artinya bahwa pertobatan yang membuat malaikat di surga itu bersuka cita, itu adalah pertobatan yang seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Jadi pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah pertobatan yang bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau perkara-perkara duniawi ataupun untuk memenuhi kebutuhan moral, tetapi pertobatan yang memenuhi untuk kebutuhan batin. Karena kebutuhan batin yang ini hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana manusia itu bisa memiliki kembali hubungan yang benar dengan Tuhan seperti sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa. Karena akibat daripada dosa, manusia itu binasa. Manusia tidak lagi memiliki hubungan yang ideal dengan Tuhan. Manusia hidup di dalam bayang-bayang maut neraka kekal. Nah, Bapak Ibu bisa baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Jadi dari ayat tersebut kita bisa mengerti bahwa kematian yang sesungguhnya adalah kebinasaan. Artinya keterpisahan kekal dengan Allah. Hidup manusia menjadi tidak berarti, tidak memiliki nilai. Inilah yang dimaksudkan dengan kebinasaan. Nah, di dalam keselamatan, manusia itu diperdamaikan dengan Tuhan. Itulah hidup yang kekal. Artinya hidup yang berkualitas. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengerti bahwa keselamatan yang dimaksudkan dengan keselamatan
adalah bahwa keselamatan itu membangun sebuah kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan, yang menggiring seseorang memiliki suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini adalah suatu kehidupan atau sebuah kehidupan yang sangat bernilai, sangat bermartabat, sangat berkualitas. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa keselamatan itu sebenarnya adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia bersekutu dengan Tuhan, bergaul dan berinteraksi dengan penciptanya seperti manusia pertama Adam sebelum jatuh di dalam dosa. Inilah yang dimaksud dengan persiapan untuk memasuki kerajaan kekal, atau yang biasa sering kita kenal dengan surga. Orang yang suka bersekutu dengan Tuhan hari ini, selama manusia itu hidup di dalam dunia, ia ini akan berkelanjutan persekutu dengan Tuhan juga di dalam kekekalan nanti. Sebaliknya, mereka yang tidak bersekutu dengan Tuhan hari ini tidak akan pernah bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kekekalan. Amin. Tuhan memberkati.